syafaat wa hadza madlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah satu fasal. Wa idza faraqo, ketika mencerai atau memisahkan, mentalak, ya, ar-rajulu, seorang laki-laki, zaujatahu, pada istrinya, walahu, maka wajib bagi itu laki-laki, minha, diantaranya, ya, diantaranya waladun, walagu, bagi itu laki-laki, minha, dari zaujatahu, waladun, seorang anak. Jadi begini, ini fasal menjelaskan tentang ketika seorang laki-laki, seorang suami mentalak istrinya, padahal istrinya itu punya anak. Jadi dari perkawinan mereka antara suami dan istri itu punya anak, maka fahia, maka bagi itu zaujah, ahaku, lebih berhak, bihadonatihi, memelihara itu walad, itu anak, ila sab'i sinina, sampai anak itu umur 7 tahun. Nah ini, ya, ketika terjadi perceraian, seorang suami dan istri punya anak, maka yang berhak merawatnya, yang berhak memeliharanya, yang berhak mengasuhnya, ingat tuh ya, itu adalah istrinya, ya, istrinya. Kenapa Pak? Kenapa? Karena seorang istri itu namanya juga seorang perempuan, kasih sayangnya itu lebih besar. Makanya sekali lagi Pak, Bu sahabat, Pak, anak itu lebih baik ditinggal bapaknya daripada ibunya, gitu, ya. Lebih baik yang ninggal bapaknya daripada ibunya, tapi ya lebih baik jangan dua-duanya. Coba bapak-bapak lihat, ketika seorang anak, contohnya Gus Dur deh, ya, Gus Dur punya saudaranya banyak, ya. Beliau anak yang pertama, terus Solahuddin Wahid itu juga putranya, ya toh, saudara adiknya. Belum ada adik yang lainnya. Itu ditinggal wafat oleh Yai Wahid. Itu umurnya Yai Wahid, beliau wafat masih muda, Pak. Semua putra putrinya sukses semuanya, ya toh, sukses. Banyaklah kisah-kisah tentang orang-orang sukses itu ditinggal mati oleh bapaknya, itu banyak. Tapi kebanyakan kalau yang ninggal itu ibunya, kebanyakan anak itu kocar-kacir. Itu survei membuktikan. Kenapa demikian? Karena bapak itu kalau udah ditinggal mati istrinya, nyari lagi, Pak. Ya tahu, udah nyari lagi. Belum 40 hari pelirik matanya, ya toh. Di sing cocok, di sing cocok. Nah seperti itu, itulah laki-laki. Dia udah nggak terlalu mikirin anaknya. Tapi kalau seorang ibu, Pak, tidak. Seorang ibu itu cenderung
mau menikah dia nggak mau nikah gara-gara ngelihat anaknya. Tuh, ya toh. Makanya di sini di dalam syariat Islam diatur. Maka kalau ada perpisahan antara suami istri dan punya anak kecil, ya, maka yang berhak mengasuhnya adalah ibunya, ya toh, ibunya. Dan ingat, bapaknya tetap wajib ngasih nafkah kepada anaknya itu, walaupun tinggal sama ibunya, masih termasuk memberikan istilahnya upah perawatan kepada anak tadi. Jadi di samping nafkah buat anaknya, upah untuk ngerawat itu anak, karena memang masih tanggung jawabnya bapak, Pak, masih tanggung jawabnya bapak. Lah dalilnya mana? Ada dalilnya nih, ya. Rawa telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadis ke 2276, wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapak beliau, dari bapaknya Amr bin Shu'aib, an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Oh, dari kakeknya, jadi urutan. Amr bin Shu'aib itu dari bapaknya itu dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at, telah datang, hu, kepada Rasulullah, imra'atun, seorang perempuan, faqalat, kemudian perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni hadza, sesungguhnya anak laki-laki ini, ya, adalah anakku, gitu. Innabni hadza, ini anakku ya Rasulullah, ya Rasul, sungguhnya ini anakku ya Rasulullah. Karena ada itu anakku laki-laki ini, batni, di dalam perutku ini, lahu wi'aan, tempatnya. Kalau diterjemahkan bebas, ya Rasulullah, ini anakku ini anak laki-laki ini, anakku ini, di mana di rahim saya inilah anak ini dulu, apa namanya, ku kandung di dalam rahimku ini. Wasatbi lahu syiqaan, dan juga dia minum air susuku, wahijri lahu hawaan, dan juga dia, apa namanya, berlindung di pangkuanku nih, wahijri, pangkuanku, lahu, bagi itu anak laki-laki, hawaan, berlindung. Wa inna abahu, maka dan sesungguhnya bapaknya, tolako, telah mentalakni padaku, wa arada, dan dia menginginkan, ayyan zi'ahu, dia mengambilnya. Jadi ya Allah, ya Rasul, ini anak laki-lakiku ini, ya, telah ku kandung, ku susui, pokoknya ku rawat baik-baik, ku asuh baik-baik. Bapaknya nala aku nih, entahlah aku, dia pengen ngambil anak laki-lakinya, ya toh, mini, dariku. Faqala, maka bertanya laha, kepada itu perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata kanjeng Nabi? Bukan bertanya, berkata, dawuh kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallam, anti, engkau, perempuan, ahakku, lebih berhak, bihi, pada itu anak, malam tangkihi, selama engkau belum menikah. Oh, sebabnya kalau udah menikah kadang-kadang lain lagi kasih sayangnya, ya kan? Kamu lebih
mengasuh anak itu daripada bapaknya. Ini dasarnya Pak, dasar. Ya Allah, makanya kadang-kadang anak kalau bapak ibunya cerai rebutan, ya toh, di pengadilan. Vanessa Angel, kenal nggak Pak? Pak, Vanessa Angel kenal nggak? Pura-pura gak kenal. Ini kalau arti pada kenal. Vanessa Angel meninggal, suaminya meninggal, anaknya selamat, hartanya jadi rebutan. Siapa yang rebut? Itu tuh dari pihak suami dan dari pihak mertua dan ibunya lah, itu orang tuanya. Rebutan ngerawat itu anak, ya toh. Nanti kan dapat duitnya ini, ya, dapat hartanya. Fa'ayyuhuma, maka di antara keduanya mana tadi? Summa yukhayyaru. Kemudian si anak itu bisa memilih baina abawaihi, di antara kedua bapak ibunya. Di antara keduanya, ketika sudah umur 7 tahun Pak, itu bisa memilih fa'ayyuhuma, mana di antara keduanya, ya. Ikhtaro, yang dia pilih, ya. Sulima, kemudian diserahkan ilaihi, kepadanya. Nah, jadi kalau anak itu kalau udah dirawat tuh ya, kalau udah dirawat, misalnya ditinggal mati umur 3 tahun, ya kan, terus sampai umur 7 tahun, nah anak itu nanti bisa memilih bapak atau ibunya yang dia pilih, gitu. Paham ya? Jadi kalau udah 7 tahun bisa milih. Kenapa kok 7 tahun tuh Pak? Karena kalau udah 7 tahun itu anak itu cenderung udah tamyiz, ya. Tamyiz itu wis ngerti ki bapakku iku ibuku. Bapakku lebih menyayangi aku, ibuku lebih menyayangi aku. Gitu kan? Dia bisa memilih, gitu. Nah, kalau umur di bawah 7 tahun, Pak, itu belum bisa milih, belum bisa membedakan mana ibunya atau bapak yang baik. Itu belum bisa bedain, Pak, gitu loh, ya kan? Makanya batasnya umur 7 tahun. Bahkan kalau kita memerintahkan sholat pada anak itu berapa tahun? Ketika umur 7 tahun, ya, umur 7 tahun. Terus mana lagi tadi? Rawat telah meriwayatkan At-Turmudi, Imam Turmudi, hadis 1357. Wa ghairuhu, dan selain Imam Turmudi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, Abi Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara, beliau menyuruh milih gulaman pada seorang anak, ya, baina abihi, antara bapaknya, wa ummihi, dan ibunya. Nah itu Pak, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ini semua dalilnya ini sahih loh, semua dalilnya sahih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, inda Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, hadis 2277. Ada lagi nih. Wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud, anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan, ja'at, telah datang, faqalat, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji, sesungguhnya suamiku, yuridu, mengendaki, ayadhaba bi ibni, membawa anakku laki-laki ini. Ini ada hadis lain, ya. Hadis menunjukkan bahwasanya seorang perempuan ngadu kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, suamiku pengen ngambil
dan membawa anak laki-lakiku ini. Waqad saqoni, maka dan sungguh telah memberikan minum ni kepadaku min bi'ri Abi Unayyah, dari sumur Abi Unayyah. Waqad nafa'ani, dan sungguh telah memberikan manfaat kepadaku. Ini diceritakan kalau ini udah gede Pak, namanya juga udah bisa ngambil air. Ini dikisahkan Abi Unayyah ini, ya, Abi Unayyah ini adalah mana tadi ini? Bi'ri Abi Unayyah ini, sumur Abi Unayyah ini tempatnya jauh dari rumahnya ini perempuan. Nah, anaknya ini sering ngambil air. Orang Arab itu Pak, orang Arab itu masalahnya di air. Susah, ya susah. Makanya kalau udah ada air di sana subur, ya toh. Kayak Bir Ali, Bir Ali itu Bi'ru Ali, ya toh. Terus Jirona itu juga ada sumur Jirona. Sumur Jirona itu dikisahkan ketika sahabat habis perang, aduh saya lupa perang apa itu Kanjeng Nabi itu. Ketika sampai di situ nggak ada air, ya. Kemudian Kanjeng Nabi itu tongkatnya nih, tongkat di Jirona, ya. Perang Siffin nih kalau nggak salah ya, perang Siffin nggak salah. Nah, ini tongkatnya dicojoskan ke tanah des, kemudian ngocor tuh air, ya. Sampai sekarang sumurnya ada, cuma udah ditutupin sama kerajaan Arab Saudi. Kenapa ditutup? Karena dikhawatirkan dipakai untuk syirik. Nah begitulah, orang Arab itu dikit-dikit syirik begitu. Makanya Bapak itu kalau ke mana, kalau ke nanti kalau umroh ya, yang pernah umroh atau yang pernah haji, ini Bapak lihat aja kalau ke Jabal Uhud, di Jabal Rahmah itu kan ada apa speaker kenceng-kenceng ini, itu menyembahnya kepada Allah segala macam. Ini adalah biasa, intinya kagak boleh berbuat apa-apa di situ, nggak boleh doa di situ segala macam dah, ya. Termasuk apa namanya, kemarin saya ziarah ke Mbah Maimun sekaligus ziarah ke Ibu Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ke sana sekaligus ziarah ke makam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu nyata Pak, itu nyata. Kalau di makamnya Mbah Maimun, saya bisa mendekat di makamnya, mendekat, mendoakan, kita baca tahlil sampai berdoa. Tapi ketika di makamnya Sayyid Muhammad, ya, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu salah satu gurunya, guru saya, termasuk gurunya Abah Taifur, Mbah Taifur Purworejo. Banyaklah, pokoknya kiai-kiai yang di Indonesia ini kebanyakan murid-muridnya Sayyid Muhammad. Saya dapat di situ diunjukin. Saat ini saya belum tahu Pak, terus terang saya tadi belum tahu. Yang saya tahu cuma makamnya Ibu Siti Khadijah sama makamnya Mbah Mun, itu ingat banget saya. Terus sama makamnya Abdullah bin Umar, itu tahu saya. Tapi kalau Sayyid Muhammad saya baru diunjukin sama salah satu, ketemu mutawib, ketemu di situ, ngajak ke saya sama rombongan. Kiai, tahu nggak makamnya Sayyid Muhammad? Belum tahu Ustaz, saya bilang gitu. Ayo, diajak saya, diajak. Ketika dia, nih katanya, silahkan Kiai pimpin untuk kita nggak boleh masuk, gak jangan. Nanti ini ada kamera nih, kalau kita kamera nanti kita bisa ke foto, bisa masalah nanti. Nggak boleh masuk Pak. Nih, ini luar biasa, seorang ulama, ini nyata ini. Kalau nggak percaya nanti Bapak datang aja sendiri.
tanahnya itu wangi, Pak. Asli wangi. Kan gini, Ustadz itu bilang, coba Kiai rasakan bau wanginya, ada nyium wangi nggak katanya. Kalau kita rasa, ya wangi. Dari mana? Wangi itu dari tanahnya beliau katanya. Yang bener Ustaz, coba aja. Terus saya ngambil tanah, di situ kan pasir gitu ya, pasir. Saya sampai merinding nangis, ya Allah saat itu. Subhanallah, ini nyata betul. Saya ngambil, terus saya cium, wangi Pak. Subhanallah, betul tuh. Terus yang lain jamaah-jamaah pada ngambil, wanginya kayak minyak. Wah nggak, gimana di sini nggak ada wangi. Padahal di situ nggak ada yang nyebarin minyak wangi, Pak. Itu nggak ada. Orang Mekah itu di situ diawasin, jangan sampai kuburan-kuburan itu jadi syirik, gitu. Wangi. Kuburannya Mbah Maimun tuh kalau di sana, ya Allah, semarin untung saya masih ingat. Itu di plot 151, 154 beliau. Ingat banget, 151, 162 itu. 154 saya. Udah saya cari-cari, dulu ada tulisannya Mbah Maimun itu. Kemarin udah gak ada, udah dibuang itu. Memang orang Arab begitu, nggak mau dijadikan semacam dikultuskan tuh, nggak mau. Jadi kuburannya Mbah Mun ya udah batu biasa aja. Untung ada batu, masih ada tulisan kecil, tulisannya Kiai Haji Mbah Maimun kayak kecil. Ini nih, oh alhamdulillah ketemu. Tuh, ya Allah. Kalau Mbah Maimun kuburannya, makamnya di sini udah jadi cungkup Pak. Indonesia ini, ya toh, pasti udah jadi cungkup. Wangi, ya Allah, kangen saya wanginya. Kayak wangi apa ya saya bilangnya, minyak apa gitu. Saya sampai ada jamaah saya yang dibalurin ke badannya ini, badannya wangi terus itu Pak. Ya Allah, bener ini. Makanya nanti kalau Bapak berangkat umroh bareng sama saya nih, misalnya, insya Allah Bapak tak unjukin betul. Tadi saya nggak percaya loh Pak. Saya tadi kan biasa gitu, saya kira wangi-wangi dari minyaknya kita, di antara kita aja gitu. Coba Ki rasakan wanginya itu. Saya itu kalau nggak percaya Ki, coba tanahnya ini. Tanah saya ambil gini, saya mau masuk nggak boleh. Jangan nanti masalah nanti. Nanti di sini ada kamera. Masya Allah. Karena apa? Dulu emang Pak, konon Sayyid Muhammad itu waktu dikuburkan, jasadnya wangi, ya, tanah itu wangi sampai daerah itu wangi, yang ngubur itu sampai Ma'la itu penuh jalan-jalanan ini, ya. Ini kisah nyata, ya. Allah, nggak mau dibikin bangsa. Kalau di sini itu udah Sayyid Muhammad itu mungkin kalau di sini udah jadi tempat ziarahan paling banyak kali Pak, karena memang wangi ya. Kangen saya wanginya nih. Des, kita lanjutkan ya. Yang mana Marbia? Sumur. Ini anakku ya Rasul, sering ngambilin air ke sumur Abi Uyainah, ya. Di sana padahal itu sumur jauh, jadi dia betul-betul bermanfaat bagi saya ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istagima alaih, ya. Kalau begitu mengundilah kalian berdua atasnya, diundi. Faqala zaujuha, faqala dan berkata zaujuha, suaminya, man yuhaquni fi waladi, siapa yang pengen menentangku dalam urusan anak ini anakku katanya, ya kan.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadza," terus anak Asudi ini kan bapaknya lagi marah-marah tuh. "Siapa yang pengen ngambil hak anakku," katanya, ya kan? Terus kanjeng Nabi beliau bersabda, "Hadza abuka," ini bapakmu. "Wa hadhihi ummuka," dan ini ibumu. "Fakhudu biyadi aihima syi'ta," kamu silahkan ambil tangan dari keduanya yang kamu inginkan. Gitu. Silahkan kamu ambil tangan yang dari keduanya yang kamu inginkan. Fa akhadha biyadi ummihi, maka anak ini mengambil tangan ibunya. Fantolaqat bihi, kemudian ini perempuan pergi dengan anak ini. Anak ini ngambil ibunya. Otomatis ini anak milih ibunya. Udah gede 7 tahun lebih berarti gitu loh. Ya kan, kalau udah gede anak itu bisa memilih ibu atau bapaknya. Kalau masih kecil ibu yang berhak untuk memeliharanya, yang berhak. Itu ini dasar-dasarnya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada yang nanya berkenaan dengan anak nih. Ana takon ora? Ini kita nggak ngaji udah berapa? Berapa minggu? Kemarin harusnya mau ngaji. Mak saya minta tolong, minta saya nganterin ke Jawa Timur, jadi nggak jadi ngaji. Terus insya Allah sekarang umroh itu udah kagak ada karantina, tidak ada PCR. Alhamdulillah. Saya udah pulang lagi. Padahal Sabtu itu diputuskan begitu, tapi di Indonesia masih. Kalau di Arab maksudnya. Kalau prosesnya kemarin kan begini Pak, 2 hari, hitungannya 2 hari, Selasa, Rebu itu kita di hotel karantina di Indonesia ini di PCR. Kalau dinyatakan negatif baru bisa berangkat besoknya. Sampai di Madinah di karantina 5 hari. 5 hari. Karantina 5 hari itu nggak boleh keluar hotel, tapi di dalam hotel nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh keluar hotel aja. Di PCR pertama, menjelang hari kelima di PCR kedua, ya di swab kedua baru selesai 2 kali itu. Setelah itu dikasih gelang warna ungu, baru bisa ke masjid. Tapi ke raudhahnya susah. Raudhah cuma dikasih jamaah itu cuma sekali doang. Karena harus ada aplikasi lagi namanya Tawakalna. Gitu. Jadi untuk yang apa namanya ini? Yang ungu gelang itu hanya untuk di masjid doang. Ke masjid boleh, tapi kalau ke raudhah harus pakai aplikasi lagi. Sama kemudian nyampe ke Mekah. Mekah pun demikian. Ketika kita ke Ka'bah, cuma dikasih kesempatan harus pakai aplikasi Tawakalna. Gelang nggak bisa. Kalau gelang hanya bisa masuk ke masjid, sholat doang. Kalau dekat Ka'bah nggak bisa. Jadi cuma dapat 2 kali kemarin. Pulang, habis itu mau pulang di swab lagi. Pokoknya irungnya bolong tenan we. Bolak balik swab. Swab dinyatakan, untungnya alhamdulillah nggak ada yang positif negatif, jadi bisa pulang. Kalau misalnya di swab itu kok positif Pak, harus nambah di Arab Saudi 14 hari, yang lainnya pulang. Apa nggak stres tuh Pak? Ya kan? Untung. Makanya dak-dikduk kalau kita umroh di waktu pandemi. Baru pulang di Indonesia di karantina maning. Di karantina ini lebih parah Pak, nggak boleh keluar kamar, neng jero kamar Pak. Astagfirullah, makan dianterin, makanya begitulah kira-kira kayak orang di penjara 5 hari. Terus di swab, datang di swab, nanti menjelang pulang 5 hari kan di swab. Ya Allah, kemarin ada jamaah saya 7 positif, sehingga harus dikirim ke Wisma Atlet 7 hari nambahnya. Ada. Tapi sekarang ntar lagi ini udah endemi. Insya Allah ya toh. Lebaran ini boleh pulang nggak kira-kira nih ya? Sebut boleh, insya Allah boleh. Booster. Insya Allah.
Insya Allah nanti saya berangkat bulan Oktober berangkat lagi. Bagi yang pengen ikut silahkan. Tak unjukin tanah wangi betul-betul Pak. Benar-benar Insya Allah. Ini saya baru tadinya kan cuma begini Pak. Tadinya itu kayak kisah-kisah itu banyak, tapi saya baru menemukan kali ini. Kayak Mbah Jabar. Mbah Jabar di mana? Mbah Jabar di Tuban. Itu kuburannya wangi Pak. Ya sekarang udah enggak. Dulu waktu di berapa puluh sehari itu wangi terus saja kuburan itu, wangi, tanahnya itu wangi. Aneh toh. Ini cerita doang, kan zaman ratusan tahun yang lalu Mbah Jabar. Nah kalau ini saya baru menyaksikan betul-betul, itulah waliullah. Ya dinyatakan sampai sekarang. Wanginya itu lain. Tanah kok bisa wangi gitu loh. Gak dikasih apa-apa loh Pak. Itu subhanallah. Yang pengen mau ikut berangkat ayo, tapi dari sekarang ngapain? Ngurus paspornya, karena dari sekarang harus diurus gitu. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Ini ngaji berapa kali lagi nih? Sekarang 2 kali lagi ya? 2 kali nggih? Ya 2 kali kita tawakuf libur sementara puasa ya insya Allah. Ada yang nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada saya kira cukup ya, pelan-pelan aja ngajinya. Kita tutup majelis kita dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumur. Ini anakku ya Rasul sering ngambilin air ke sumur Abi Uyainah, ya. Di sana padahal itu sumur jauh. Jadi dia betul-betul bermanfaat bagi saya ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istagima alaih, ya. Kalau begitu mengundilah kalian berdua atasnya. Diundi. Faqala zaujuha. Faqala dan berkata zaujuha, suaminya, man yuhaquni fi waladi, siapa yang pengen menentangku dalam urusan anak ini anakku, katanya, ya kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadza, terus anak Asudi ini kan bapaknya lagi marah-marah tuh. Siapa yang pengen ngambil hak anakku, katanya, ya kan. Terus kanjeng Nabi beliau bersabda, hadza abuka, ini bapakmu, wa hadhihi ummuka, dan ini ibumu. Fakhudu biyadi aihima syi'ta, kamu silahkan ambil tangan dari keduanya yang kamu inginkan, gitu. Silahkan kamu ambil tangan yang dari keduanya yang kamu inginkan. Fa akhadha biyadi ummihi, maka anak ini mengambil tangan ibunya. Fantolaqat bihi, kemudian ini perempuan pergi dengan anak ini. Anak ini ngambil ibunya, otomatis ini anak milih ibunya. Udah gede 7 tahun lebih berarti, gitu loh, ya kan. Kalau udah gede anak itu bisa memilih ibu atau bapaknya. Kalau masih kecil ibu yang berhak untuk memeliharanya, yang berhak. Itu ini dasar-dasarnya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada yang nanya berkenaan dengan anak nih. Ana takon ora? Ini kita nggak ngaji udah berapa? Berapa minggu? Kemarin harusnya mau ngaji. Mak saya minta saya nganterin ke Jawa Timur, jadi nggak jadi ngaji. Terus insya Allah sekarang umroh itu udah kagak ada karantina, tidak ada PCR. Alhamdulillah. Saya udah pulang lagi. Padahal Sabtu itu diputuskan begitu, tapi di Indonesia masih. Kalau di Arab maksudnya. Kalau prosesnya kemarin kan begini Pak, 2 hari, hitungannya 2 hari, Selasa, Rebu itu kita di hotel karantina di Indonesia ini di PCR. Kalau dinyatakan negatif baru bisa berangkat besoknya. Sampai di Madinah di karantina 5 hari. 5 hari. Karantina 5 hari itu nggak boleh keluar hotel, tapi di dalam hotel nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh keluar hotel aja. Di PCR pertama, menjelang hari kelima di PCR kedua, ya di swab kedua baru selesai 2 kali itu. Setelah itu dikasih gelang warna ungu, baru bisa ke masjid. Tapi ke raudhahnya susah. Raudhah cuma dikasih jamaah itu cuma sekali doang. Karena harus ada aplikasi lagi namanya Tawakalna. Gitu. Jadi untuk yang yang ungu gelang itu hanya untuk di masjid doang. Ke masjid boleh, tapi kalau ke raudhah harus pakai aplikasi lagi. Sama kemudian nyampe ke Mekah. Mekah pun demikian. Ketika kita ke Ka'bah, itu cuma dikasih kesempatan harus pakai aplikasi Tawakalna. Gelang nggak bisa. Kalau gelang hanya bisa masuk ke masjid, sholat doang. Kalau dekat Ka'bah nggak bisa. Jadi cuma dapat 2 kali kemarin. Pulang, habis itu mau pulang di swab lagi. Pokoknya irungnya bolong tenan we. Bolak balik swab. Swab dinyatakan, untungnya alhamdulillah nggak ada yang positif negatif, jadi bisa pulang. Kalau misalnya di swab itu kok positif Pak, harus nambah di Arab Saudi 14 hari, yang lainnya pulang. Apa nggak stres tuh Pak? Ya kan?
Untung. Makanya dak dikduk kalau kita umroh di waktu pandemi. Baru pulang di Indonesia di karantina maning. Di karantina ini lebih parah Pak, nggak boleh keluar kamar, neng jero kamar Pak. Astagfirullah, makan dianterin, makanya begitulah kira-kira. Kayak orang di penjara 5 hari. Terus di swab, datang di swab, nanti menjelang pulang 5 hari kan di swab. Ya Allah, kemarin ada jamaah saya 7 positif sehingga harus dikirim ke Wisma Atlet 7 hari nambahnya. Ada. Tapi sekarang ntar lagi ini udah endemi. Insya Allah ya toh. Lebaran ini boleh pulang nggak kira-kira nih ya? Sebut boleh, insya Allah boleh. Booster. Insya Allah nanti saya berangkat bulan Oktober berangkat lagi. Bagi yang pengen ikut silahkan. Tak unjukin tanah wangi betul-betul Pak. Benar-benar insya Allah. Ini saya baru tadinya kan cuma begini Pak. Tadinya itu kayak kisah-kisah itu banyak, tapi saya baru menemukan kali ini. Kayak Mbah Jabar di mana? Mbah Jabar di Tuban. Itu kuburannya wangi Pak. Ya sekarang udah enggak. Dulu waktu di berapa puluh sehari itu wangi terus saja kuburan itu, wangi, tanahnya itu wangi. Aneh toh. Ini cerita doang, kan zaman ratusan tahun yang lalu Mbah Jabar. Nah kalau ini saya baru menyaksikan betul-betul, itulah waliullah. Ya, dinyatakan sampai sekarang. Wanginya itu lain. Tanah kok bisa wangi gitu loh. Gak dikasih apa-apa loh Pak. Itu. Subhanallah. Yang pengen mau ikut berangkat, ayo. Tapi dari sekarang ngapain? Ngurus paspornya. Karena dari sekarang harus diurus, gitu. Ada yang nanya? Ini ngaji berapa kali lagi nih? Sekarang 2 kali lagi ya? 2 kali nggih? Ya, 2 kali kita tawakuf libur sementara puasa ya, insya Allah. Ada yang nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada saya kira cukup ya. Pelan-pelan aja ngajinya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.